Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Halo sobat, adakah dari kalian yang gemar meminum kopi? Nah, ketika kalian melihat secangkir kopi dan biji-biji kopi, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa, kultur stelsel pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 hingga 1870. Dapatkah kalian menuliskan kronologi tentang perkembangan kopi di masyarakat? Tentu kalian dapat mencari melalui berbagai macam sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagi penikmat kopi, tentu akan lebih seru apabila kalian mengetahui dan dapat menjelaskan keberadaan kopi yang kalian nikmati di balik cerita tentang kopi. Ternyata syarat dengan peristiwa bersejarah. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga disebut sebagai cincin api Pasifik, Ring of Fire of Pacific. Tidak mengherankan, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan masih terjadi hingga hari ini? Bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Untuk lebih jelasnya, silakan sobat lihat ilustrasi lukisan litograf erupsi Gunung Krakatau pada 1883. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Dalam sebuah catatan atau arsip tentang meletusnya Gunung Krakatau, terekam dengan baik cerita-cerita tentang berbagai gejala alam sebelum peristiwa tersebut. Dikutip dari Gustaman, kuda-kuda mengamuk, ayam-ayam tidak mau bertelur, kera dan burung tidak terlihat di pohon. Adalah sebagian kecil kisah tentang perilaku binatang yang digambarkan oleh Roger Diederik Marinus Verbeek, seorang geolog yang menjadi saksi letusan Gunung Krakatau pada bulan Agustus 1883. Dapatkah kalian membayangkan apa sajakah dampak dari letusan hebat Gunung Krakatau? Misalnya, kalian dapat menjelaskan pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk dari sejarah meletusnya Gunung Krakatau 1883. Apakah kalian dapat belajar untuk mengurangi risiko bencana alam? Tentu kalian dapat mencari dari berbagai sumber yang terpercaya untuk menjelaskan fenomena alam yang mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau 1883, dapatkah kalian mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini kalian dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah
serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Setelah kalian belajar dari dua contoh di atas, pernahkah kalian menemukan dan melihat foto kalian pada masa kecil? Dari foto masa kecil tersebut, apakah yang dapat kalian ceritakan tentang diri kalian? Selain foto masa kecil, dokumen lain yang sering kita kumpulkan di sekolah adalah akte kelahiran dan kartu keluarga. Dari dokumen tersebut, hal apa yang dapat menjelaskan tentang diri kalian? Dapatkah kalian menuliskan berbagai peristiwa penting dan bermakna dalam kehidupan kalian untuk mengingat kembali tentang masa lalu kalian? Setelah kalian menuliskan berbagai peristiwa penting, apakah kalian mengetahui sejarah tentang keluarga kalian? Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui tentang silsilah keluarga? Secara sederhana, silsilah keluarga dapat dipahami sebagai informasi tentang riwayat suatu keluarga. Misalnya siapa kakek nenek, baik dari keluarga ayah maupun ibu, saudara dari ayah dan ibu, anak-anak ayah dan ibu, serta informasi tentang kelahiran, baik waktu maupun tempat. Menurut kalian, apa manfaat mengetahui silsilah keluarga? Apakah silsilah keluarga dapat menjelaskan tentang identitas? Hal ini dapat kalian diskusikan dengan orang tua ataupun kerabat. Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kalian memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari ilmu sejarah secara singkat, sejarah kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa lampau, serta bagaimana melakukan penelitian sejarah. Merujuk istilah, sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaroh atau sajarotun, yang berarti pohon kayu. Menurut Yamin tahun 1958, pohon melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus dimaknai sebagai asal-usul riwayat silsilah dan hikayat. Dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, seperti riwayat, tambo, atau cerita. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu, suatu negara atau subjek lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia, yang memiliki arti orang pandai. Sejarawan E.H. Carr pada tahun 1982 berpendapat, sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Sejarah adalah suatu dialog yang abadi antara masa sekarang dan masa lampau. Lalu, menurut Jackson J. Spielvogel pada tahun 2005, sejarah adalah suatu catatan tentang masa lalu. Secara sederhana, pengertian sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Kemudian, menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus yang hidup pada 484 sebelum Masehi hingga 425 sebelum Masehi, yang berjudul Historie, tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan, Herodotus adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya, Herodotus dijuluki sebagai bapak sejarah. Selanjutnya, tradisi itu diteruskan oleh Thucydides yang hidup pada 456 sebelum Masehi hingga 396 sebelum Masehi.
yang menuliskan tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta. Ini diambil dari Syukur tahun 2008. Seseorang yang mempelajari dan menyampaikan sejarah dengan menggunakan sumber informasi dari masa lalu disebut sebagai sejarawan. Untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman akan ilmu sejarah dan kajian sejarah, kalian dapat mencari dari berbagai sumber tentang pendapat sejarawan mengenai definisi ilmu sejarah. Setelah menemukan berbagai pendapat dari sejarawan tentang definisi ilmu sejarah, kalian dapat menuliskan rangkuman dan peta pikir atau mind map tentang ilmu sejarah. Oke sobat, itu tadi bagian awal pengenalan kita dengan ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Bahasa Melayu adalah asal muasal bahasa Indonesia sekarang. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan sejarah